Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waditita Oktavianti dari kelas Ilmu Lingkungan B. Saya akan membawakan materi tentang pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia, merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan Nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu, perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksana pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan. 2. Bagaimana cara menyelesaikan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan. A. Politik hijau atau green politik. Pelestarian lingkungan dan pemanasan global atau global warming saat ini tengah menjadi keprihatinan bersama. Bukan saja di tanah air Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Bahkan tanggal 3-14 Desember 2017, Indonesia, tepatnya di Bali, menjadi tuan rumah dari konferensi internasional tentang perubahan iklim global yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations Climate Change Conference atau dengan UNCC. Nama konferensi itu secara struktural negara. Masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau yang oleh Giddens dan Rizek dinamakan politik pihak ketiga. Lebih tepatnya, demokrasi menghendaki adanya perhatian ekologis dalam kebijakan pemerintah. B. Ekonomi hijau atau green economy. Beberapa krisis kebersamaan telah bermunculan secara cepat selama 1 dekade terakhir. Krisis iklim, keanekaragaman hayati, energi dan bahan bakar, pangan, air, dan juga krisis sistem keuangan dan perekonomian global. Meskipun penyebabnya bervariasi, kini muncul kesimpulan bahwa seluruh krisis yang timbul tersebut diakibatkan dasar dalam penempatan misalokasi modal. Konsep ekonomi hijau tidak menggantikan konsep pembangunan berkelanjutan, namun sekarang telah berkembang kesadaran bahwa keberlanjutan terletak hampir sepenuhnya pada konsep ekonomi yang tepat. Ekonomi hijau menurut UNEP memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Mengakui nilai dari investasi pada sumber daya alam. 2. Mengurangi kemiskinan. 3. Meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesetaraan sosial. 4. Mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbaru dan rendah emisi. 5. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi. 6. Mendorong pola hidup yang rendah emisi berkelanjutan. 7. Bertumbuh lebih cepat sembari melestarikan sumber daya alam. C. Kota hijau atau disebut dengan Green City. 1. Pengertian kota hijau. Kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Pendekatan ini dipilih sebagai jawaban atas semakin memburuknya kondisi lingkungan kota karena pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek. 2. Komponen atau dimensi kota hijau. Dalam penjabarannya, kota hijau dapat dirinci menjadi komponen A. Komponen yang membentuk lingkungan fisik kota berikut 8 komponen pembentuk kota hijau. 1. Tanah tata guna. 2. Transportasi. 3. Bangunan. 4. Ruang terbuka. 5. Jaringan prasarana dan limbah. 6. Sistem energi. 7. Hidrologi. 8. Udara sinar matahari. 3. Indikator kota hijau. Indikator didefinisikan sebagai representasi dari satu realitas. Indikator tidak menjelaskan seluruh realita.
seluruh realitas, melainkan hanya alat bantu dan alat ukur untuk memahami satu realitas. Sebagai alat bantu dan alat ukur, maka indikator harus selektif dan merupakan faktor yang penting yang membentuk realitas. Indikator juga merefleksikan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat dan waktu tertentu. Indikator kota berkelanjutan adalah unit-unit informasi yang secara bersama dapat dan menggambarkan keberadaan suatu kota berkelanjutan atau tidak. D. Bangunan hijau atau green building. Satu pengertian bangunan hijau. Green building adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan pembangunan, pengoperasian hingga dalam operasional pemeliharaannya, memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan dan penghuninya. 2. Tujuan bangunan hijau. Tujuan umum adalah bahwa bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan lingkungan binaan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alam dengan cara 1. Efisien menggunakan energi, air, dan sumber daya lainnya. 2. Melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan. 3. Mengurangi sampah, polusi, dan degradasi lingkungan. 4. Bangunan alami. 5. Bangunan hijau tidak secara khusus menangani masalah perkuatan rumah yang ada. 6. Mengurangi dampak lingkungan. Praktek green building bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari bangunan. 3. Aspek penilaian bangunan hijau. Ada 6 aspek yang menjadi pedoman dalam evaluasi penilaian green building oleh tim GDCI Green Building Council Indonesia, yang terdiri dari 1. Tepat guna lahan, 2. Efisiensi dan konservasi energi, 3. Konservasi air, 4. Sumber dan siklus material, 5. Kualitas udara dan kenyamanan luar. 4. Peningkatan mutu lingkungan. Kualitas lingkungan diwujudkan dalam kategori untuk memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan produktivitas penghuninya. Kualitas udara dalam ruangan, kualitas termal, dan pencahayaan kualitas. 5. Operasi dan optimal pemeliharaan keberkelanjutan. Pembangunan dapat dioperasikan secara bertanggung jawab dan dipelihara dengan baik jika tahap operasi dan pemeliharaan merupakan bagian dari perencanaan proyek, dan proses pembangunan akan membantu mempertahankan kriteria hijau yang dirancang pada awal proyek. 6. Pengurangan sampah. Arsitektur hijau juga berusaha untuk mengurangi pemborosan energi, air, dan bahan yang digunakan selama konstruksi. Selama fase konstruksi, satu tujuan harus untuk mengurangi jumlah bahan pergi ke tempat pembangunan sampah. 7. Optimasi biaya dan manfaat. Masalah yang paling dikritik tentang pembangunan bangunan ramah lingkungan adalah harga peralatan baru dan teknologi modern cenderung biaya lebih banyak uang. Pembangunan uang berasal dari penggunaan yang lebih efisien, utilitas yang menghasilkan tagihan energi menurun. 8. Peraturan dan operasi. Sebagai akibat dari meningkatnya minat dalam konsep green building dan praktek, sejumlah organisasi telah mengembangkan standar, kode, dan sistem ranting yang meningkat ke regulator pemerintah. Membangun profesional dan konsumen menerima green building dengan keyakinan. Industri hijau. Green industry. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada 2 tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. 4 elemen utama yang digunakan sebagai strategi untuk mengimplementasikan konsep industri hijau, yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada, siklus material tertutup untuk minimalisasi limbah, proses dematerialisasi, dan penghapus ketergantungan pada sumber energi yang ada terbarukan. Teknologi hijau atau green technology. Green technology adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan hidup.
Green technology merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian atau berkelanjutan kehidupan manusia di planet bumi ini. Ada beberapa teknik untuk penerapan sustainability tersebut, antara lain produk daur ulang, inovasi teknologi baru, energi terbarukan atau disebut renewable energy, bangunan yang ramah lingkungan, kimia hijau, dan teknologi nano hijau. Organisasi hijau atau green organizational. Berikut ini adalah daftar organisasi lingkungan uang terkenal yang diklarifikasikan berdasarkan tipenya: 1 global, 2 regional, 3 organisasi pemerintah Indonesia, 4 organisasi non-pemerintah Indonesia. Perilaku green behavior. 1. Pengertian green behavior. Green behavior merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan. Kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Green behavior adalah bagaimana manusia dalam kehidupannya sehari-harinya dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidup. 2. Prinsip green behavior. 3 prinsip penting dalam pembangunan green behavior adalah dengan menghormati bumi, menghargai kehidupan, serta penggunaan produksi, konsumsi, dan perilaku daur ulang. Kesimpulan dari pengelolaan lingkungan hidup adalah kerusakan lingkungan hidup banyak diakibatkan oleh manusia, di antaranya kebakaran hutan, penebangan pohonan yang mengakibatkan hutan gundul, lajunya teknologi seperti mobil, pabrik, dan sepeda motor membuat udara tercemar dan lapisan ozon berlubang karena secepat mungkin kendaraan. Lapisan ozon yang berlubang membuat sinar matahari langsung ke bumi yang menyebabkan suhu di bumi naik. Karena suhu di bumi naik, es di kutub utara mulai persen udara. Hal tersebut membuat permukaan udara laut meningkat, meleleh. Karena itu, manusia harus segera menanggulangi kerusakan ini sebelum kerusakan semakin meluas. Selain menanggulangi, manusia harus sadar dan mengintrospeksi diri mereka agar tidak perangkat kesalahan yang sama seperti merusak lingkungan. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Assalamualaikum.